Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sutarmo Tarmo Channel, merupakan channel video pembelajaran matematika. Yang suka silahkan dengan jempol terbaiknya untuk like dan juga jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Baik, dalam kesempatan kali ini akan saya tampilkan yaitu sifat-sifat segitiga kongruen, ya, dua sudut dan satu sisi. Setelah dua video sebelumnya, video yang pertama itu ketiga sisi yang sama, ya kan, kemudian video berikutnya yaitu dua sisi satu sudut. Nah, sekarang dua sudut satu sisi. Oke, dua sudut sama besar dan satu sisi yang bersisian sama panjang, ya. Jadi ini alasannya bisa sudut sisi sudut atau sudut sisi atau sisi sudut sudut, ya. DSD atau DDS atau SDD, ya. Oke, cermati gambar. Segitiga ABC, sudut A sama dengan D, sudut B sama dengan sudut E, kemudian AB sama dengan DE. Nah, dua segitiga ini kongruen. Nah, kongruennya kenapa? Ya, alasannya yaitu ini. Kalau dibaca nih dari gambar, sudut A sama dengan sudut D, ya kan? Sisi AB sama dengan sisi DE, ya. Sudut B sama dengan sudut E. Jadi sudut sisi sudut. Itu kalau dibaca dari kiri ke kanan, ya. Nah, kalau bacanya dari kanan ke kiri, ini, ya, sudut sisi sudut sama, ya. Jadi DSD. Oke. Nah, sekarang yang kedua yang kita beda nih, ya. Sudut A sama dengan D, sudut B sama dengan sudut E. Nah, BC sama dengan EF. Tadi sisinya berbeda nih, ya. Ini pun juga kongruen, segitiga ABC kongruen dengan DEF. Nah, cuma alasannya ini sifat, yaitu apa? Kan ini sudut, kemudian sudut, terus sisi. Jadi sudut sisi atau DDS. Nah, kalau dibaca dari kanan, sisi, sudut, sudut, ya, SDD. Jadi DDS atau SDD boleh saja, ya. Oke, tentunya akan kita lihat contoh-contohnya. Contoh 1, perhatikan gambar, tunjukkan bahwa segitiga POQ kongruen dengan segitiga SOR. Kemudian yang B, sebutkan pasangan sisi yang sama panjang. Baik, ya, dicermati, kita sudah menunjukkan bahwa POQ, mana POQ? POQ kongruen dengan SOR. Akan kita tunjukkan. Oke, jawab, ya. Tentunya dari gambar diketahui bahwa PQ tandanya sama dengan SR, berarti PQ sama dengan SR panjangnya. Nah, ini alasannya diketahui karena dalam gambar ada. Kemudian ada lagi mana? Oh, sudut ini. Ini sudut apa nih? Sudut OPQ, ya. Sudut OPQ sama dengan sudut apa nih? OSR. Ini juga sama, alasannya diketahui, ya kan? Karena dalam gambar sudah ada tandanya. Nah, sudah ada satu sisi, satu sudut. Nah, tentunya kita mencari satu unsur lagi, ya. Jadi paling tidak 3 unsur, ya. Nah, kalau mencari sisi tentunya nggak ada yang tandanya sama, ya. Nah, paling tidak kita dengan sudut. Nah, sekarang coba kita cermati. Kalau PR dengan SQ berpotongan di O, nah membentuk sudut yaitu POQ dan sudut SOR. Nah, dua sudut seperti ini itu besarnya sama. Jadi sudut POQ sama dengan sudut SOR besarnya, ya. Jadi ini sama dengan sini. Nah, apa alasannya? Nah, sudut seperti itu alasannya adalah bertolak belakang, ya. Nah, jadi sudah ada apa nih? Satu sisi ada dua sudut. Maka kesimpulannya segitiga POQ kongruen dengan SOR. Nah, tinggal apa ini sifatnya nih, alasannya nih? Sudut, ya. Kalau dari sini, ya, sisi, sudut, sudut, ya. Kalau dari kanan, sudut, sudut, sisi, ya. Jadi alasannya sudut sisi, sudut, sudut, atau sudut, sudut, sisi, ya. Oke, kemudian yang B, sebutkan pasangan, ya, sisi yang sama, ya. PQ kan jelas sudah sama dengan SR. Nah, tentunya yang sama lagi adalah apa? PU sama dengan SO, ya kan? Sudutnya aja dilihat yang sama nih, ya. Kemudian pasangan yang lain lagi adalah apa? OQ sama panjang dengan OL.
Oke, terjawab sudah contoh 1. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Perhatikan gambar. Jika AB sama dengan AE, CF sama dengan DF, sebutkan dua pasang segitiga kongruen dalam gambar. Oke, kita cermati. Jadi, kemungkinan kita lihat segitiga AEC yang besar dengan ABD dengan memperhatikan apa nih tanda-tandanya. Kemudian kemungkinan pasangan kedua adalah yang kecil, yaitu BFC dengan EFD. Oke, jawab. Nah, kita lihat dulu segitiga yang besar, yaitu ABD dengan segitiga AEC. Oke. Nah, di situ diketahui bahwa sudut BAD akan sama dengan sudut EAC nih. BAD. Sudutnya kan ini. Ya, akan sama dengan EAC. Sudutnya kan ini juga. Berarti apa itu alasannya? Ya, tentunya berhimpit. Ya kan, satu sudut dipakai berdua. Nah, kemudian ada sisi diketahui. Ya, sisi AB untuk segitiga ABD sama dengan sisi AE untuk segitiga AEC. Ya kan? Nah, tentunya alasannya diketahui karena dalam gambar tandanya sama. Kemudian ada lagi apa nih? Oh, sudut ini ya. Sudut B ini sama dengan sudut E ya. Jadi sudut ABD di sini sama dengan sudut AEC ini. Ya, alasannya tentunya apa? Di sudut siku-siku. Dan diketahui kalau sudut siku-siku tentunya besarnya sama. Ya. Oke, sudah ada sudutnya 2, sisinya 1. Oh, berarti kedua segitiga kongruen. Jadi segitiga ABD kongruen dengan segitiga AEC. Alasannya tentunya apa? Nih, sudut, sisi, sudut atau DSD. Itu pasangan pertama. Nah, kemudian kita lihat untuk segitiga yang kecil ini, yang bawah nih. Ya, yaitu perhatikan segitiga CBF dengan segitiga DEF. Oke. Yang pertama sudut CBF ya. Tentunya akan sama dengan sudut DEF. Dari mana sama? Kan ini garis lurus. Di sini siku-siku, maka ini juga harus siku-siku. Ini juga demikian, ini garis lurus. Kalau di sini siku-siku, maka yang bawah sini juga siku-siku. Berarti dua sudut siku-siku. Alasannya ya, sudut siku-siku besarnya sama. Nah, kemudian apalagi sudut BFC ya. BFC ya, ini yaitu dengan sudut EFD ya. Ini dua sudut yang bertolak belakang ya, karena ini dengan ini berpotongan di F ya. Jadi sudut BFC sama dengan EFD alasannya bertolak belakang. Sudah ada berapa nih? Dua sudut. Nah, tinggal apa? Oh, sisi ya, ini ada tanda sisi ini. CF sama dengan DF, ya kan? Nah, tentunya alasannya diketahui. Oke, ada dua sudut, satu sisi. Kalau dibaca dari mana? Dari sini ya, ini tadi kan sudut, sisi atau sisi, sudut, gitu ya. Nah, jadi segitiga CBF kongruen dengan segitiga DEF. Alasannya apa? Sisi sudut-sudut atau sudut-sudut sisi. Oke, itu contoh 2. Kemudian contoh 3. Perhatikan gambar ya. Nah, diketahui segitiga PQR kongruen dengan KLM. Kongruen ya, sudut P sama dengan sudut L, sudut R sama dengan sudut K, pasangan sisi yang sama panjang. Nah, tentunya nih ya, PQR, KLM. Nah, yang sama kan P dengan L. Ya, sudut R dengan K. Ya, sudut Q tentunya sama dengan M ya. Nah, supaya enak melihatnya, nah ini kita putar nih KLM-nya nih. Diputar posisinya, nah gitu ya. Supaya seperti yang PQR. Sehingga begini, L ya, LMK ya kan. Jadi sudut P sama dengan sudut L, memandangnya kan jadinya enak ya. Sudut R sama dengan K, sudut Q sama dengan M. Berarti sisi yang sama panjang, sudah pandangnya kan udah enak ini ya. Jadi PQ sama dengan LM, ya kan. Kalau QR akan sama dengan apa? MK, ya kan. Kalau PR akan sama dengan LK, gitu ya. Oke, nah itu contoh 3. Kemudian contoh 4.
Nah, perhatikan gambar jika panjang AB 12, ini AB 12. Kemudian EF 16. Di sini EF 16-nya ada 3 buah segitiga nih ya. Nah, hitunglah panjang BE. Nah, ini kelihatannya kita coba tunjukkan bahwa ketiga segitiga ini ya, ABC, kemudian DEB, kemudian apa nih FGE kongruen ya. Nah, tentunya dicermati ya, dicermati. Nah, dimisalkan sudut ABC itu misalnya X, ABC itu misalnya X, sini X ya. Dan ACB kita misalkan Y, ACB misalnya Y, di sini Y. Oke. Nah, sekarang berarti sudut ini nih, sudut DBE ini ya, ini siku-siku berarti 90, ini X, berarti ini tentunya akan sama dengan Y, yaitu sama dengan sini. Karena apa? 90 ditambah X ditambah Y untuk segitiga ABC. Berarti ini juga sama kan? Ini 90. Ini X berarti ini Y. Karena apa? Ini kan garis lurus. Garis lurus tuh jumlah sudutnya 180. Ini sudah X. Ini siku-siku berarti 90 ya. Berarti sini harus Y ya. Nah, kalau sini Y, ini siku-siku, maka di sini harus apa? X. Gitu ya. Nah, jadi sudut DBE adalah Y, ya kan? Terus DEB sama dengan X. Terus sekarang ini siku-siku lagi, ini X, berarti apa sini? Ini harus Y, ya kan? Ini Y, ini siku-siku, maka sini harus X. Ya, bisa dipahami ya. Oke, jadi GEF, sudut GEF, ya, adalah Y, dan sudut FGE sama dengan X. Nah, sekarang tentunya sehingga segitiga ABC kongruen dengan DEB kongruen dengan FGE, yaitu apa alasannya nih? Sudut, sisi, sudut boleh, ya kan? Atau mau sudut, sisi boleh. Yang nggak boleh kan sudut, nggak ada ya. Oke. Jadi bisa sisi apa? Sudut, sisi, sudut. Dan sini juga sama ya, sudut, sisi, sudut ya. Kalau menggunakan yang siku ya bisa sudut, sisi ya. Nah, karena ketiga segitiga kongruen berarti ya alasannya ya DSD ya. Nah, maka panjang AB itu akan sama dengan panjang DE. Akan sama dengan ini FG yaitu 12. Berarti sini 12, ini 12, ini 12. Oke. Nah, kemudian yang lain juga iya. AC, mana AC? AC itu akan sama dengan apa? AC ya tentunya sama dengan ini DB. Sama lagi dengan EF. Nah, karena EF-nya 16 berarti AC juga 16. Berarti ini 16. Kita mau mencari BE. BE itu kan ini. Nah, BE tentunya akan sama dengan BC. Berarti kita harus cari BC gitu ya. Jadi gitu ya, ini 16 sudah. BC akan sama dengan EB sama dengan GE ya. BC ya sama ini, BC ini sama dengan BE sama dengan EG ya. Berarti tinggal menggunakan Pitagoras ya kan. Siku-siku di sini, ini depannya adalah hipotenusa merupakan sisi miringnya, berarti sisi miring sama dengan akar 12 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2, yaitu akar 144 ditambah 256 sama dengan akar 400 yaitu 20. Sehingga kesimpulannya panjang BE sama dengan 20. Berarti ini 20, ini 20, sini juga 20. Oke? Ya, itu contoh 4. Kemudian contoh 5. Pada gambar di bawah segitiga ABC siku-siku sama kaki. ABC siku-siku sama kaki ya. AB 8. Nah, kalau AB 8 berarti sini tentunya AC juga 8. Ya, CD garis bagi ya, nih CD garis bagi. Yang namanya garis bagi berarti membagi sudut jadi 2 sama ya. Hitung panjang BD. Oh ini. Nah, tentunya mencari panjang BD adalah bagaimana? Ya tinggal AB yaitu 8 dikurangi AD. Nah, berarti kita harus mencari dulu AD. Nah, kalau kita cermati yang mengandung AD itu ada segitiga ADC dengan segitiga ini CDE. Nah, ini kita tunjukkan dulu nih kongruen apa enggak.
gitu ya. Oke, ya jawab. AB sama dengan AC yaitu 8. Nah, kita cari dulu panjang BC, hipotenusanya, sisi miringnya ya. Nah, BC tentunya akar dari 8 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2, yaitu akar 64 tambah 64, atau akar 2 kali 64. Akar 64-nya 8, jadi akar 2-nya ya biarkan akar 2. Jadi hasilnya 8 akar 2. Jadi panjang B ke C ini, BC, 8 akar 2. Oke, nah CD garis bagi. Kalau garis bagi itu ingat membagi sudut menjadi 2 sama ya. Sehingga sudut ini A, C, D akan sama dengan sudut E, C, D. Ya, sini ya. Ya, sama. Ya. Nah, sekarang kita cermati segitiga segitiga CAD dengan CED. Ya. Nah, ini kan sudut ini sama dengan sini. Ya. Terus sudut ini siku-siku. Ini juga sama dengan sini. Sudah sudutnya 2. Berarti paling tidak kita tinggal mencari sisi. Sisi yang mana? Oh ya, yang ini. Nah, ya jadi sisi dalam segitiga ADC ini atau segitiga CAD itu kan ada sisi CD. Kemudian dalam segitiga CED juga ada sisi CD. Tentunya alasannya berimpit ya. Sehingga segitiga CAD itu kongruen dengan segitiga CED. Tentunya alasannya apa? Sudut ya. Kalau dibaca dari sini ya. Dari sini boleh nih ya. Atau mau dari bawah juga boleh. Misalnya dari sini ya sudut, sisi. Atau kalau dari sini ya sisi, sudut, ya, DDS atau SDD. Oke, nah kalau begitu sehingga panjang CE ya tentunya akan sama dengan CA, yaitu 8 setelah kongruen ya. Setelah kongruen maka panjang CE yaitu 8 ya, sama dengan CA. Kemudian juga panjang AD sama dengan ED, panjang AD sama dengan ED. Nah ya, jadi ini sama panjang dengan sini. Ya, sudah mulai terbayang ya. Oke, nah sekarang berikutnya. Kita mencari panjang BE. Saya kira BE mudah ya. Kenapa? Karena BE itu tentunya BC dikurangi EC. Ya, BC tadi udah dihitung, yaitu 8 akar 2. Ya kan? EC-nya 8, sehingga BE sama dengan 8 akar 2 dikurangi 8. Ya, ini ya. 8 akar 2 kurangi 8 ini panjang BE. Nah, kemudian kita cermati segitiga BED. Ya, BED. Sudut ini berapa? 45. Dari mana 45? Karena segitiga ABC itu segitiga siku-siku sama kaki. Panjang AC sama dengan AB. Berarti sudut di C harus sama dengan sudut di B, yaitu 45 derajat. Jadi di sini 45, di sini 45. Itu sifat segitiga siku-siku sama kaki. Ya. Nah, kemudian sini di E ini adalah siku-siku. Berarti sini siku-siku 90, ini 45, maka sini juga 45 di D ini. Jadi sudut BDE juga harus 45. Nah, kesimpulannya jadinya apa? Segitiga BED itu segitiga siku-siku sama kaki. Siku-siku di sini karena ada dua sudut sama, nah pasti sisi yang menghadap sudut yang sama itu besarnya sama ya. Jadi karena sudut B sama dengan sudut D, maksudnya ini sudut B 45, sudut D juga 45, maka kesimpulannya segitiga BED itu siku-siku sama kaki. Nah, kalau BED siku-siku sama kaki, maka panjang EB harus sama dengan ED. Gitu ya. Ya, jadi panjang DE atau ED akan sama dengan BE, yaitu 8 akar 2 min 8. Jadi ini 8 akar 2 min 8. Ya, dari segitiga ini. Nah, kemudian tadi bahwa AD itu sama dengan DE. Ya, dari kongruen yang di sini tadi ya. Ya, nah, ya. Oh, berarti panjang AD kalau begitu berapa? Ya, tentunya AD sama dengan 8 akar 2 min 8. Jadi ini juga sama ya, 8 akar 2 min 8 ya. Nah, kalau begitu ya dia AD sama dengan ED yaitu 8 akar 2 min 8. Nah, kita mau mencari panjang BD.
B sampai ke A itu 8, sedangkan A ke D-nya 8 akar 2 min 8. Kalau begitu panjang BD berapa? Ya panjang BD tentunya 8 dari A sampai ke B dikurangi ini AD-nya adalah 8 akar 2 min 8. Ya, ini anggap ada angka 1 di sini ya untuk membuka kurun distributif. Jadi 8 dikurangi ini ya, ini min 1 kali 8 akar 2 ya tentunya yang min 8 akar 2 nanti ya. Nah, min 1 kali min 8 itu plus 8. Jadi hasilnya 8 plus 8 min 8 akar 2. 8 tambah 8 berapa? 16. Jadi 16 min 8 akar 2. Itulah panjang BD. Oke, demikian ya. Nah, terima kasih. Jadi secukupnya kami sampai di sini dulu. Tentunya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas ya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.